Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ken Gloria Elizabeth Gerusim, biasa dipanggil Ken. Saya dari kelas 4, semester 7, Fakultas Keperawatan. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Oke teman-teman, jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang tren isu keperawatan gerontik. Nah, jadi di sini yang pertama, di Amerika Serikat, jumlah populasi lansia itu berusia 60 tahun atau diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Nah, teman-teman, jadi pada saat itu lansia akan melebihi jumlah populasi anak dalam kurun usia 0 sampai 14 tahun. Nah, jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% pada tahun 2022, menjadi sebesar 11,34%. Nah, teman-teman, di sini faktanya Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun, masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Nah, teman-teman, jadi menurut mereka rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, kemudian memperbanyak aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari polusi udara. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Nah, teman-teman, di sini ada asas pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Nah, jadi di sini asas menurut WHO 1991 adalah to add life to the years that have been added to life dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Nah, asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia. Nah, yang pertama itu ada peningkatan atau promotion. Kemudian yang kedua ada pencegahan atau prevention. Kemudian ada diagnosis dini dan pengobatan atau early diagnosis and prompt treatment. Kemudian ada pembatasan kecacatan atau disability limitation. Dan yang terakhir pemulihan atau rehabilitation. Di sini yang pertama ada promotif. Nah, upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Nah, teman-teman, di sini ada penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia. Nah, di sini yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Kemudian, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Kemudian ada olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih. Kemudian berhenti merokok dan minuman keras. Kemudian kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Kemudian ada juga tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Dan yang terakhir, memeriksa kesehatan secara teratur. Nah, di sini ada menyampaikan pesan bahagia. Nah, bahagia yang pertama yaitu B. Berat badan berlebih dihindari. A. Atur makan yang seimbang. H. Hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan, hobi yang bermanfaat. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikuti nasihat dokter dan perawat. Kemudian A. Awasi kesehatan dan pemeriksaan secara berkala. Nah, kemudian di sini ada preventif. Preventif yaitu mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier, yaitu melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan.
Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut, yaitu ada konseling atau berhenti merokok dan minuman beralkohol, kemudian dukung nutrisi, eksersis, keamanan di dalam dan sekitar rumah, kemudian manajemen stres dan penggunaan meditasi yang tepat. Kemudian melakukan pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko. Nah, di sini kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, screening atau pemeriksaan rektal, mamogram, pasmir, gigi, mulut, dan lain-lain. Kemudian melakukan pencegahan tersier. Dilakukan setelah terdapat gejala, penyakit, dan cacat. Nah, di sini mencegah cacat bertambah dan ketergantungan serta perawatan bertahap. Tahap 1, perawatan di rumah sakit, kemudian yang kedua, rehabilitasi pasien rawat jalan, kemudian yang ketiga, perawatan jangka panjang. Kemudian jenis pelayanan pencegahan tersier. Nah, jenis pelayanan pencegahan tersier yaitu mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis. Misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal, kemudian mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Kemudian di sini ada early diagnosis and prompt treatment. Nah, diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Nah, yaitu ada oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan atau KMS lansia, kemudian memanfaatkan buku kesehatan pribadi atau BKP, serta penandatanganan kontrak kesehatan. Kemudian oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, wawancara masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minuman beralkohol. Nah, di sini ada pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol dan tumor, kemudian pemeriksaan status mental dan psikologis. Status mental terdiri atas pengkajian memori, perhatian, orientasi, komunikasi, dan perilaku. Nah, pemeriksaan status fungsi tubuh apakah mandiri, independen, kurang mandiri, partially, atau ketergantungan dependent. Kemudian di sini ada rehabilitation, yaitu di sini ada pelaksana tim rehabilitas atau petugas medis, paramedik dan non-paramedik. Kemudian prinsip mempertahankan kenyamanan lingkungan, istirahat dan aktivitas mobilisasi. Kemudian pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernafasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial dan komunikasi. Kemudian ada upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat. Kemudian upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi. Dan yang terakhir upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia. Oke teman-teman, jadi sekian presentasi dari saya tentang tren isu keperawatan gerontik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan semoga materi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya Ken pamit undur diri. Thank you for watching and see you. Bye-bye.